pada guru kita Ustaz Tauhid. Saya udah mau sundut lagi rokok saya pas sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita, bil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Nais selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Hasanah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Iqbal, Al-Mukarram Al-Ustaz Syaikul Bakhri, dan juga para ustadz yang lainnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. DKM Musola Al-Hasanah, Bapak Kardian, Bapak Karno, dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ketua RT atau yang mewakili dari stafnya, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Alhamdulillah hadir Ketua DKI Masjid Jami'at Taqwa Bapak Ahmad Soleh. Mudah-mudahan pada malam hari ini, tadi bincang dengan Pak Bukar, sekarang sudah kali kedua ya. Kali kedua Taklim Al-Hasanah dibuka. Mudah-mudahan enggak ditutup lagi ya. Amin. Bisa aja Pak, iya. Orang makin banyak ya yang ininya. Ntar kalau kebijakannya disuruh tutup lagi, ya tutup lagi. Tutup lagi. Kita ikutin saja. Mudah-mudahan sekali lagi ya, apa yang menjadi ibadah pada malam hari ini Allah senantiasa balas, Allah senantiasa jadikan investasi akhirat buat kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya yang sholihin. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak terasa lebih dari 3 bulan ya Pak ya, kayaknya ya. 3 bulan kita disuruh di rumah. Di rumah insya Allah juga ibadah ya Pak ya. Insya Allah ibadah di rumah ya. Jumat juga sempat mungkin 2 atau 3 kali tidak Jumat gitu ya. Ya udah, yang udah mah udah gitu ya. Yang udah mah udah ya. Walaupun polemiknya banyak ya. Pada malam hari ini bertepatan mungkin masih dalam rangka halal bil halal kalau kata Pak Ukar ya, walaupun kemarin sudah dibuka, makanya saya nggak nenteng apa-apa gitu ya. Biasanya bawa buku yang dibaca. Pada malam hari ini mungkin lebih kepada mengingatkan kita ya kepada hal-hal yang memang insya Allah bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kemarin di bulan Ramadan
kita ditempa, ya, kita diuji oleh Allah dengan taklif yang bukan main, yang ini adalah sebagai bentuk bagaimana manusia bisa mensyukuri apa yang menjadi nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Di bulan puasa kemarin kita semua puasa Ramadan. Ya, walaupun mungkin sebagian tarawehnya ada yang ngerjain, ada yang kalau jamaah al-hasanah makanya ngerjain semua. Ya. Amin gitu ya. Ya, di rumah ya. Ya. Kenapa kemarin mungkin taraweh ya seperti di Masjid Baitur Rahman? Ya walaupun mungkin dengan beberapa pertimbangan kita adakan, karena memang ada mungkin yang disampaikan oleh guru kita juga, ya teman saya dia menyampaikan, Ustadz adakan saja, karena bulan mulia kalau tidak diadakan dikhawatirkan orang yang doyan ibadah saja, orang yang masih resep ke masjid aja, kalau taraweh udah di rumah biasanya begitu, segen ngelaksanain juga cari yang paling gas kan gitu ya. Kalau sekarang mah kan nggak kayak dulu ya. Kalau dulu mah 2-3 ya 2-3 mau witir ya. Kalau sekarang mau orang sama baik, orang dua-duanya bener. Kalau di rumah ya alhamdulillah masih dilaksanakan. Tapi banyak mungkin kembali kepada diri kita saja gitu ya. Ya Ustaz Nahi kan gitu ya, mohon maaf Ustaz Nahi ya, kita kalau udah di rumah kadang-kadang entar aja akhirnya tiduran kan gitu, ngantuk kan gitu. Makanya alhamdulillah walaupun memang ujiannya berat kemarin ya, kita masih bisa melaksanakan puasa, kemudian kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang lainnya. Ini biasanya al-hasanah ini kalau habis tarawih itu tidak henti-henti suara tadarus Quran. Kemarin sepi, takut didatengin Satpol PP ya. Ada yang kemudian pisah. Ya, Atakwa aja didatengin ya, Atakwa aja didatengin 2 kali didatengin Atakwa ya. Atakwa 2 kali didatengin. Tapi memang Leo ini termasuk apa ya? Ya sedikit nakal kali ya, sedikit nakal juga ya. Tapi sekali lagi itulah berkah, walaupun memang ya kemarin itu banyak saya katakan polemik gitu ya, di antara asatid pun mungkin ada polemik kan gitu ya, ada ya walaupun mungkin tidak ketara ya, ada juga perang dingin sedikit kan gitu ya. Ya itulah perbedaan pandangan, insya Allah jadi rahmat sebenarnya seperti itu. Kita doa seperti itu saja. Tadi kembali, sekarang kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Ya, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Ya. Kemarin Ustaz Haji Iqbal hari ini udah di sana Pak Haji ya. Ya udah di sana. Sekarang di tanah air ya. Alhamdulillah ya. Kalau kebagian tahun ini kagak berangkat kan gitu ya. Diundur lagi kan gitu ya. Karena memang tidak ada yang bisa masuk ke Saudi Arabia, terutama ke Mekah, ke Madinah dari luar ya, dari luar negara, kecuali memang yang mukim atau yang domisili di sana pada bulan haji ini. Bukan gak ada ibadah haji. Ibadah haji tetap ada. Tahun ini tetap ada, cuman hanya sektoral saja. Ya, hanya penduduk Mekah, penduduk Madinah atau sekitarnya yang di luar dari Arab Saudi tidak bisa masuk. Ya, jadi jangan punya pikiran wah ini bisa kiamat ini nggak ada yang haji. Ada tetap yang haji. Ada yang haji. Jadi sekarang sudah bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Tetap Pak semangatnya dikobarkan. Semangatnya dikobarkan. Nanti Dzulhijjah ada apaan Pak? Ada hari raya Kurban. Ini jangan mentang-mentang sekarang lagi begini, udah Pak gue sebagai ngumpulin nggak usah. Ya, tetap ya berbagi, tetap berbagi, punya rizki ayo sisihkan, yang punya niat sisihkan, insya Allah ketemu rizkinya nanti Idul Kurban kita bisa berbagi sesama kita.
Walaupun memang nanti mungkin bentuknya agak sedikit berbeda ya, ada protokol-protokol yang perlu dijalankan. Kita jalankan saja. Tadi di dalam mukadimah saya membacakan satu ayat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi di dalam kehidupan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang yang takwa, kemarin ketika Ramadan di akhir ayat daripada surat yang memerintahkan kita untuk puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedikit mungkin bicara tentang takwa. Ini kata-kata takwa ini begitu sering kita dengar. Kalimat takwa ini bahkan menjadi rukun di dalam khutbah ketika Jumat. Makanya Pak DKM At-Taqwa ya, kita dari semenjak mulai Jumat sampai sekarang belum pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab terus ya. Alhamdulillah jamaahnya pada ngerti sekarang sama bahasa Arab ya. Ya orang saya liatin ada yang manggut-manggut aja ya, kalau lagi khotbah berarti kan ngerti ya, berarti ngerti ya. Nah ketika memang tadi takwa itu begitu penting ya, di dalam khutbah itu menjadi rukun. Ketika tidak ada pesan takwa di dalam khutbah, maka batal khutbahnya, batal Jumatnya. Makanya setiap khotib pasti usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, atau dengan kalimat-kalimat yang lain yang menyerukan untuk takwa. Pertanyaannya, takwa itu sebenarnya apa? Yang sering mungkin kita dengar itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kira-kira seperti itu. Memenuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu takwa. Orang yang takwa adalah orang yang senantiasa menjadikan dirinya pengabdi kepada Allah. Dia jalankan semua perintah Allah dan dia jauhi semua larangan Allah. Cuman dari segi bahasa kita bisa lihat bahwa takwa itu adalah kalimat yang dibentuk dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga, memelihara. Takwa menjaga, memelihara. Kalau secara etimologi tadi, secara bahasa, maka pasti kita ini jadi orang yang takwa. Kita jaga keluarga kita, kita pelihara diri kita, takwa secara bahasa seperti itu. Namun takwa secara definisi, nah ini memang begitu banyak ya. Kalau tadi yang umum kita dengar dari Rasulullah SAW sampaikan, takwa itu adalah memenuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah dengan sekuat tenaga kita, semampu kita. Kalau kita Masya Allah ya Pak ya, kaya-kayanya sih susah juga ya. Perintah Allah semuanya dikerjakan ya Mas ya, larangan ditinggalkan. Kaya-kayanya mah ada juga yang selip-selip dikit mah kan gitu ya. Perintah ada yang gak dikerjakan, larangan ada yang diterjang kita. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ittaqullah, takwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Watbi'i, dan ikuti sayyi'ata, perbuatan buruk kalian, al-hasanata, dengan perbuatan baik. Tampuha, untuk menghapus itu perbuatan buruk. Orang yang takwa, kata Rasul, umatnya, Rasul tahu umatnya itu tidak akan seperti beliau. Tidak seperti Rasulullah yang memang maksum, tidak pernah berbuat dosa. Kita yakin banyak berbuat dosa, tapi masih alhamdulillah ketika kita berbuat dosa diiringi dengan perbuatan baik, maka dosa tadi akan ditutupi oleh perbuatan baik kita. Ini pada malam hari ini alhamdulillah kita duduk di majlis taklim al-hasanah,
mudah-mudahan perbuatan jelek kita tadi, dosa kita Allah ampuni, Allah tutupi dengan perbuatan baik kita. Kemudian kalau kita nukil misalkan takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu yang pertama adalah al-khawfu bil jalil. Orang yang takwa itu dia harus takut atau hanya takut kepada Allah yang Maha Agung. Orang takwa hanya takut kepada Allah. Timbul pertanyaan, kalau kita tarik kemarin, berarti itu kemarin nggak pada takut sama Allah. Orang perintah sholat Jumat nggak pada jalani, takutnya sama corona. Saya hanya sampaikan bahwa Islam adalah di samping agama yang memang keyakinan tauhidiyahnya tidak bisa kita lepas, tapi Islam juga dia selalu beriringan dengan ilmu pengetahuan. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat yang pertama Allah sampaikan kepada Nabi, Iqra, baca, baca, baca. Saya tidak kembali kepada polemik yang lalu, cuma ini sebagai pengingat kita saja bahwa orang yang takwa itu adalah al-khawfu bil jalil. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Takut hanya kepada Allah. Boleh takut sama istri, Pak. Pak, boleh takut sama istri, Pak? Boleh. Sama soleh Boleh, Pak. Boleh. Takut istri nggak makan. Iya. Takut istri nggak salin. Takut istri nggak jajan. Itu kira-kira takut sama istri saya. Kira-kira takut seperti itu. Bukan takut depot. Takut depot. Al-khawfu bil jalil, orang yang takwa itu kata Sayyidina Ali adalah dia takut kepada Allah yang Maha Agung, hanya takut kepada Allah. Ini di zaman sekarang ini Masya Allah ya, Allah itu dijadikan oleh manusia itu hanya sebagai apa? Yang ke nomor berapa untuk ditakuti? Ya mungkin ketika kita ibadah, kita duduk di sini kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman tatkala di kesendirian kita kadang-kadang lupa bahwa Allah ada. Allah selalu mengawasi kita. Di situ kadang-kadang ketakutan kita kepada Allah hilang. Takut kepada Allah di mana saja harus takut kepada Allah. Kemudian Sayyidina Ali, singkat saja. Sayyidina Ali bilang, orang yang takwa itu adalah al-qanaatu bil qalil. Dia menerima atas rizki yang sedikit. Yang sedikit aja bisa diterima, apalagi yang banyak, kan kira-kira begitu. Kalau orang sudah bisa menerima yang sedikit, dia qanaah dari yang sedikit, maka insya Allah dia yang banyak, atau ketika banyak dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia ini Masya Allah ya, nggak ada puasnya kalau buat dunia ya. Kita kalau dunia itu nakernya bukan naker ke bawah, manusiawi rata-rata kita nakernya naker ke atas, nakernya naker ke atas dunia. Itu pandangan kita seperti itu. Melihat orang punya lebih dari kita pengen, tapi sebenarnya ada bagus juga, jadi ada motivasi buat usaha kan gitu. Ya kalau nggak ada kepengen juga repot, yang ada diem baik kan gitu ya, nungguin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tapi kagak usaha, ini juga repot kan. Tapi sekali lagi ketika kita bicara Sayyidina Ali bilang orang yang takwa adalah al-qanaatu bil qalil, artinya dia pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Ketika punya ini dia bersyukur. Ketika dia punya walaupun tidak banyak dia terima. Oh ternyata ini dari Allah. Oh ternyata Allah yang Maha tahu. Pastinya apa yang ada di dalam diri kita ini adalah yang terbaik buat kita. Kan banyak contoh ya Pak ya, banyak contoh Pak. Kalau di Riau mungkin nggak ada ya Pak ya. Orang dulu lagi belum sukses Pak, lagi belum
belum sukses kerja aja juga kadang-kadang pagi-pagi masih pagi buta lari-larian ngobrol-ngobrol kereta. Dia yang namanya taklim di musola, di masjid dia nggak pernah tinggalin. Ya. Dikasih aja dikit sama Allah banyak, lupa. Ini kadang-kadang alhamdulillah nih, kita dengan apa yang kita miliki pada malam hari ini kita bisa menyempatkan waktu kita. Ini bentuk qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bahwa kita nerima apa yang Allah berikan kepada kita dan kita yakin apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Bahkan Nabi bilang al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah simpanan yang tidak pernah ada habisnya. Di dunia insya Allah orang yang qanaah dia akan tidak banyak macam-macam. Ya kan kadang-kadang yang macam-macam itu karena kurang nerima ya. Tapi kalau nerima alhamdulillah. Ya kayak Pak Mukan misalkan pegawai negeri, dia gaji sampai 10 juta dia nerima alhamdulillah misalkan. Amin ya Pak Mukan ya. Ya kira-kira seperti itu. Lebih. Ini sebagai contoh saja qanaah bil qalil. Kemudian yang selanjutnya adalah wal amalu bitanzil. Orang yang takwa itu kata Sayyidina Ali adalah beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Turunannya banyak. Di situ ada ijma, ada qiyas. Kemudian dari situ masih banyak lagi. Semua bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena tadi Al-Quran itu sifatnya global, sifatnya mujmal. Al-Quran itu nanti akan dijelaskan ada bayanul mujmal oleh hadis misalkan. Enggak usah jauh-jauh Pak, saya mau nanya sama Bapak, pernah nggak nemuin ayat tentang bagaimana kita sholat? Ada Pak, di Al-Quran dijelaskan tentang sholat. Nggak ada. Al-Quran hanya memerintahkan secara global aqimus shalah. Atau ada juga yang tentang waktu sholat juga sempat jadi singgung di dalam Al-Quran. Tapi tata cara sholat ada bayannya, ada penjelasannya yaitu di hadis. Kadang-kadang di Al-Quran nggak ketemu, di hadis nggak ketemu, ada ijma sahabat. Ijma nggak ketemu, ada qiyas. Qiyas itu apa sih? Menyamakan hukum. Makanya qiyas itu nanti ada qiyas aulawi, qiyas yang lebih tinggi, ada qiyas yang setara, ada qiyas yang lebih rendah. Qiyas. Makanya kemarin tuh di musibah kemarin gitu ya, saya suka bilang begini, ya Ustadz harusnya naik level dikit, bicaranya udah bukan bicara fikih. Kalau udah bicara fikih nggak akan ada habisnya, istilahnya banyak. Bicaranya usul fikihnya tentang Jumat ya, tentang Jumat kan kemarin juga sempat disampaikan 3 kali Jumat. Ada yang mengatakan di dalam hadis faqad kafara ziharan kalau tanpa uzur syar'i. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat di Safina saja. Di Safina aqdar Jumat isnani, cuman 2 uzur Jumat. Yang pertama motor, yang kedua marid. Orang yang ketika mau Jumat hujan geledek kenceng hujannya boleh sholat zuhur di rumah. Hari ini hujan, Jumat besok hujan lagi, enggak Jumat besok enggak hujan lagi, enggak ngapa-ngapa. Atau marid, atau sakit panas meriang boleh. Dan bahkan kalau kita lihat lagi di hadis Nabi, Jumat yang rukun bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Ya Pak ya. Bapak pernah baca fikih, baca hadis, misalkan tentang ketika Jumat ada di hari raya. Sholat id sunat atau fardhu? Sunnah. Maka ketika ada Jumat jatuh di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka dibolehkan untuk Jumat ditinggalkan. Kalau kita mau bicara ke sana. Makanya kemarin nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya benar kalau saya bilangnya begitu. Semuanya benar.
Cuman hanya sebagai tadi, ya kalau kita bicara dari segi fikihnya. Kalau naik lagi ke usul fikihnya, masya Allah, ya. Pembenarannya malah ada lagi ya, gitu ya. Seperti misalkan mazhab Imam Syafi'i mengutamakan juga masalahul mursalah, misalkan kemaslahatan umat. Itu bicara tentang usul fikih. Makanya tadi wal amalu bitanzil. Orang yang takwa itu beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah di Yaman ketika itu. Apa yang Nabi goreskan pesan kepada Yazid? Ditanya Yazid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Yazid, ketika nanti kamu menghukumi sesuatu di Yaman sana, apa yang akan kamu pegang?" Dia bilang, "Aku akan memegang pada Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ketemu, aku akan memakai As-Sunnah. Kalau di As-Sunnah nggak ketemu, aku akan beristihad," kata Yazid. Artinya koridor itu tetap ada. Jadi ketika ada istihad, ada kias, ada isma, ada faktor misalkan, maka ini hakikatnya dia adalah amalu bitanzil. Dia masih beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan juga Sunnah. Kemudian wal istidadu liyaumir rahil. Orang yang takwa, kata Sayyidina Ali, adalah istidadu liyaumir rahil. Dia mempersiapkan diri untuk hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rahil ini kalau dalam bahasa Arab sering kita dengar kata rihlah, ya. Nah, rihlah itu apa tuh Pak Ustaz Naik? Kayak apa ya, rekreasi kayak gitu ya. Rihlah. Apa tuh rihlah? Refreshing. Rihlah. Ya hal yang Merenung. seperti itulah gitu. Jadi kalimat ini Sayyidina Ali bilang wal isti'dadil yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaannya di dalam diri kita, udah siap belum kita? Rata-rata Pak kalau ditanya, ya, siapa aja ditanya, ya, saya juga ditanya, ya pasti sebagai manusia ngomongnya begitu kan gitu ya. Kalau misalkan besok Pak Ustadz kalau besok Pak Ustadz dipanggil, udah siap belum? Rasa-rasanya belum siap. Amal saya kayaknya itu begitu gitu ya. Itu kapanpun ditanya rata-rata begitu. Padahal tadi maut tidak pakai ditanya. Makanya kata Sayyidina Ali, orang yang takwa itu mempersiapkan diri buat kematiannya. Mempersiapkan diri buat kematiannya. Masya Allah Pak, kalau kita bicara mati Pak, saya suka nanya sama Pak Amil. Pak Amil kayak kapan kalau kira-kira buat satu orang itu berapa meter? Dia bilang sekitar 7 meter, 8 meter. Berapa duit per meter itu kayak kapan? Ya paling sekitar 40, paling mahalnya 60.000 katanya semeter. Itu segitu Pak. Dunia tuh yang kita bawa segitu tuh. 60.000 dikali 8 berapa Pak? Nggak sampai 500.000. 480.000. Itu dunia yang kita bawa. Ini pakaian kita yang sekarang bagus-bagus Pak. Nggak ada yang kita bawa Pak. Ya, insya Allah ketika kita meninggalkan alam fana ini, pakaian yang kita pakai sekarang manfaat buat orang lain insya Allah. Ya kalau pakaian bagus kita cuma jadi tokoh juga repot ya Pak. Makanya istidadul yaumir rahil, saya suka renungi, masya Allah, iya ya, dunia yang kita perjuangkan segitu hebatnya, segitu keringetannya kita. Sama Pak, saya juga umi Pak, kadang-kadang kalau lagi kerja, masya Allah Pak. Saya pernah satu ketika lagi kerja, saya ketemu jamaah saya sampai dia nangis sama saya Pak. Padahal saya happy. Ceritanya jam makan siang, ya. Sama Bapak Ahmad Soleh ya. Ya, teman-teman lagi kerja kan biasa suka nyari makan tuh saya. Ya. Kadang-kadang saya nggak salin, ya kan tetap saya biarpun pakai celana pendek tapi celana pendek di bawah dengkul kan gitu ya. Cuman emang masih belepotan Pak.
Di warung Padang saya ketemu. Dia nanya, Pak Ustadz lagi ngapain? Saya lagi beli makan. Cuman dia ngeliat baju saya, emang lagi segen salin, dia tanggung nanti mau zuhur sekalian kan gitu ya. Apa dia nangis, Pak Ustadz emang ngapain itu apa kotor-kotoran begitu kan gitu. Tapi itu tadi, itulah dunia. Maksud saya sama, saya juga ngejar dunia itu kayak bapak sama. Ngejar dunia sama. Jangan dibilang Ustadz pekerjaannya zikir aja, enggak. Sama. Tapi itu tadi dunia yang kita kejar begitu, masya Allah, keringetannya, capeknya kita. Ternyata hanya sebatas 500.000 yang kita bawa. Itu pun saya yakin Bapak belum ada di sini yang mempersiapkan yang 500.000 itu. Ada Pak? Ada di Pak RT. Ada di Pak RT. Urusan Pak RT. Padahal itu punya kita ya Pak. Itu yang kita pakai ya. Kita serahkan kepada Pak RT ya. Masya Allah. Ada juga yang nggak mau kan gitu ya, tagih. Emang kayak tahu aja kapan matinya segala gitu-gituan kan gitu. Ada yang kayak gitu ya. Pas giliran meninggalnya repot kan gitu ya. Itu tadi dunia itu yang kita bawa seperti itu Pak. Hati-hati juga Pak. Bapak tabungan sama RT, baru jalan sebulan Bapak meninggal. Iya. Berapa iurannya Pak? 2.000. 1.000. 1.000 ngutangnya gede itu Pak. Kalau ikhlas yang lainnya, misalnya ya. Makanya kalau kata saya lebih baik siapin juga sendiri mah gitu ya. Ntar mah kalau udah disiapin mah buat siapa kayak gitu. Biasanya udah disiapin lama. Siapin lama. Iya. Ya saya bukan berarti tidak membolehkan, itu bentuk gotong royong. Mudah-mudahan akadnya dari awal memang ini saling membantu kebersamaan, kira-kira kan seperti itu. Tapi kalau akadnya seperti arisan kan repot. Iya, baru sebulan ikut bayar 2.000. Besoknya keluar dia. Arisannya keluar. Lari ya. Dapat 480.000. Lah kan masih punya utang itu 478.000. Siapa yang mau bayar? Biasanya kalau udah kagak ada, mah PRT juga udah kagak lagi. Ya kesian bininya janda. Yatimnya banyak, mau ditagih kagak enak. Ini dunia yang kita bawa. Saya cuma mengingatkan ini dunia yang kita bawa. Makanya Al-Quran menjelaskan ketika kita akan mendekati kematian, maka hendaklah kita berwasiat. Wasiat yang kita sampaikan siapa? Kepada anak istri kita, silakan. Apa? Mas, itu saya ada uang di bawah baju saya, ada mungkin sekitar 2 jutaan makali. Ntar kalau saya kagak ada, itu wasiat beliin kain kafan. Ya Ustaz dan Iqbal ya, jangan sampai tadi ya. Kain kafannya kain harisan misalkan, kan repot. Kita keutangan, tapi mudah-mudahan ini mengingatkan, sekaligus mengingatkan kepada Bapak, kalau terjadi seperti ini berarti jangan akadnya kayak arisan. Udah, saya mah ikhlas, rela ya, malah saya mau kagak mau duluan, biarin dah, saya mah sampai 3 kali bayar lunas juga kagak ngapa-ngapa, belum pakai juga, kan kira-kira begitu banyak kan ya. Ya Pak Karno ya. Ada yang sekali baru putaran udah pengen lagi, enggak ya, rata-rata biarin deh yang lain aja dulu yang pakai yang duluan kan. Tapi sekali lagi paling tidak tadi ada keikhlasan ya. Jangan sampai ini, karena ini dunia ini emang kita yang make Pak. Dunia yang make, kita nanti itu yang nemenin kita dunia. Kain kafan tadi istida'ul yaumil akhir itu secara duniawi. Kemudian secara ukhrawinya apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Ya kan kalau kita dengar selawat Abu Nawas misalkan yang terkenal, ilahi lastul firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu aku bukan Firdausi ahla,
Bukan ahli surga aku ya Allah. Ilahi lastulil firdausi a'la. Wala aqwa, tapi aku tidak kuat ya Allah. Ala naril jahimi, terhadap api nerakanya jahanam ya Allah. Kita sadar di selawat itu kita pasrah kepada Allah bahwa kita ini bukan ahli surga. Dan memang tidak ada pantas-pantasnya buat kita kalau kita ukur dengan amal kita mengaku sebagai ahli surga. Enggak ada pantas-pantasnya. Kita mengaku saya pernah kadang-kadang suka, Masya Allah, ada orang yang ngomong, saya mah biar begini juga ahli surga, biarpun kagak sholat juga saya mah baik sama orang. Ada yang kayak gitu. Yang sholat aja juga belum tentu. Ini secara amal ya Pak ya, amal. Bicara amal kita nggak pantas buat nganterin kita ke surga. Tapi sekali lagi di atas amal ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala aqwa ala naril jahim, bahadli, maka berikan kepada aku taubat waqfir, dan juga ampunan zunubi dosaku ya Allah. Fa innaka ghafurun dzambil azim, sesungguhnya engkau maha pengampun dari semua dosa yang sangat besar. Kita pasrah kepada Allah bahwa kita bukan ahli surga. Enggak pantas kita mengaku-ngaku misalkan dengan amal kita bisa menolong kita untuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau amal baik pertimbangannya banyak. Kalau dosa langsung dicatat. Kalau ibadah itu malaikat mau nyatet ditunda dulu Pak. Ini niatnya apa? Kalau bikin dosa Pak mau niat bagaimana juga udah langsung dicatat dosa. Tapi kalau amal baik dilihat dulu. Makanya tadi Masya Allah, mudah-mudahan ya, kadang-kadang saya suka, ada juga yang nanya, Pak Ustadz, kan yang namanya manusia mah kadang-kadang susah juga Pak buat ngilangin yang pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dihormati. Manusiawi silakan. Tapi tetap ketika ada pujian, kembalikan pujian itu dengan alhamdulillah. Karena segala puji bagi Allah. Puji itu ada 4. Kesemuanya itu milik Allah. Di antaranya yang terakhir, puji qadim ala qadim, atau puji makhluk ala makhluk, puji hadis ala hadis. Yang terakhir itu pujian makhluk dengan makhluk yang lainnya, itu pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk, bukan milik makhluk. Cuman tadi ketika kita ingin meminimalkan tadi rasa ingin dipuji, rasa ingin disanjung, maka kebaikan itu lakukan dengan kebiasaan. Insya Allah Pak akan hilang sedikit-sedikit. Ini kayak ngaji gitu ya. Ya emang begitu, kalau ngajinya sebulan sekali nongolnya, ya kadang-kadang ada perasaan juga kan gitu ya. Tapi kalau setiap minggu, insya Allah perasaan itu hilang. Karena udah biasa aja jalan juga gitu ya. Tapi kalau 3 bulan sekali datang nengokin misalkan gitu ya, kecuali di luar ada kesibukan lain gitu ya. Ini mah di rumah ada gitu ya, di rumah ada, nggak kemana-mana, datang ngaji ke taklim 3 bulan sekali, itu kadang-kadang ada perasaan di situ. Perasaan hal-hal yang manusiawi tadi. Tapi kalau setiap minggu insya Allah perasaan itu akan hilang karena merasa udah biasa gitu, udah biasa. Jadi udah biasa. Dan juga yang ada juga jangan suka bilang kadang-kadang juga. Ya kalau orang sekarang enggak ya Pak, orang dulu kadang-kadang suka begitu Pak. Ada nih saudara kita baru masuk musola dikatakan dia tumben mau musola. Dikata tumben. Ya orang dikata tumben ngambek. Ya, misalnya kagak datang lagi. Iya. Kita bersyukur alhamdulillah kan gitu ya. Ya jangan dikata tumben menjadi ya. Alhamdulillah kira-kira. Nah, itu sekelumit tentang takwa. Kita sudah jam 9, ini hanya obrolan apa ya, ringan aja Pak Karman ya, sebelum nanti insyaallah kita lanjutkan. Karena memang biasanya saya dikasih apa ya, kepercayaan materi untuk fikih ya Ustaz Naik ya, nanti ke sananya nanti kita ke fikihnya insyaallah. Jadi malam hari ini mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang takwa. Ketika takwa, Allah akan muliakan kita dunia maupun di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan ini pula masih dalam momentum halal bil halal, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah semua. Pasti
banyak salah, banyak dosa dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.